Ngeri, uang bohir mengalir deras untuk kampanye, asal bukan Ganjar. Ganjar Pranowo adalah sosok calon presiden yang tidak memiliki tim yang terlalu banyak untuk dibayar menjadi pendukung-pendukung fanatik seperti yang dilakukan oleh capres lainnya. Ganjar Pranowo tidak memiliki tim media sosial yang terlalu banyak juga, dan yang dibayar mahal-mahal untuk dijadikan alat dan tentara perang di udara lewat media sosial. Ganjar Pranowo memberikan efektivitas dan tetap fokus untuk menjaga kepercayaan masyarakat tanpa harus diangkat-angkat terlalu tinggi atau dihebohkan demi konten dan buang-buang duit saja. Saya mendapatkan info dari seorang di mana banyak banget para bohir yang tidak terlalu suka sama Ganjar, sehingga mereka mengalokasikan uangnya yang berlebih-lebihan itu untuk capres lainnya dan membayar penulis-penulis ataupun para influencer untuk mendukung capres sebelah. Dulu ada semangat yang penting bukan Jokowi, tapi sekarang ada semangat yang sama, yaitu yang penting bukan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo dianggap menjadi ancaman bagi para koruptor dan orang-orang yang membencinya karena sulit untuk mendapatkan bancakan-bancakan proyek seperti para pebisnis-pebisnis kakap yang selalu menggunakan para pejabat untuk menjadi penjamin usaha mereka. Bohir mengalihkan dana-dana kelebihannya itu untuk mendukung capres lain selain Ganjar Pranowo siapapun itu. Saya mendapat info dari teman-teman saya bahwa pendukung Ganjar Pranowo itu banyak yang tidak diorganisasi oleh seseorang. Mereka bergerak secara organik dan hati nurani mereka tergerak begitu saja untuk mendukung Ganjar Pranowo, karena Ganjar Pranowo diyakini bisa menjadi solusi bagi kerusakan-kerusakan yang secara sistematis dilakukan dan sengaja dipelihara oleh para kakap di negara ini. Coba lihat saja, di media sosial sangat terasa bahwa yang namanya pendukung capres sebelah itu kadang-kadang radikal dan bahkan menggunakan isu-isu yang tidak penting untuk menyerang Ganjar Pranowo, saking tidak adanya ide atau kreativitas dari capres tersebut yang bisa dibanggakan oleh mereka. Yang dibanggakan oleh mereka itu seputar aksi-aksi yang dilakukan dalam bentuk kampanye saja. Padahal kalau kita lihat rekam jejak mereka memiliki rekam jejak yang kelam dan bahkan terlibat dalam penculikan mahasiswa, juga pelanggaran hak asasi manusia dengan cara melakukan politik identitas. Pendukungnya Ganjar Pranowo adalah pendukung yang waras dan memiliki sebuah semangat untuk mendorong negara ini menjadi maju lewat sosok Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo dianggap menjadi ancaman bagi para pegiat bisnis kotor seperti para pejabat-pejabat yang memiliki perusahaan-perusahaan dan selama ini aman dari jerat hukum karena mereka merasa mereka kebal sama hukum seperti yang sudah terjadi belakangan ini dan viral, yakni para penegak hukum yang asal main hakim sendiri dan pejabat pajak yang menggelapkan uang pajak dan ternyata anaknya juga jadi manja karena ulah mereka yang kalau dibilang oknum, ya enggak juga karena banyak. Bayangkan saja, penegak hukum di negara ini sangatlah cacat melihat bagaimana seseorang yang divonis hukuman mati malah diganti dan dikorting dengan luar biasa menjijikkannya, yakni hanya seumur hidup dan buang-buang uang rakyat saja untuk memberikan dia makan. Hal ini membuat Ganjar Pranowo menjadi tidak favorit karena Ganjar Pranowo tidak segan-segan mendukung penegakan hukum 100% tanpa adanya intervensi dari pihak asing atau orang-orang yang mencintai kerusakan. Relawan Ganjar Pranowo tahu hal ini dan mereka terus berkuar-kuar di media sosial untuk menyatakan kebenaran dan membangun narasi bahwa Ganjar Pranowo ini adalah orang yang baik dan memang betul sesuai dengan kenyataannya. Kita harus mengetahui bahwa yang harus kita dukung nantinya di Pilpres 2024 adalah Ganjar Pranowo, karena beliau adalah sosok yang akan tegak lurus membela negara ini dan menegakkan hukum sesuai dengan amanat konstitusi, dan negara Indonesia akan terlepas dari kecacatan hukum dan setidaknya minim dari kerusakan ketika dipimpin oleh capres lainnya yang saat ini lagi jualan diri seperti pelacur politik. Besar harapan rakyat Indonesia agar Ganjar menjadi presiden tanpa adanya intervensi dari kaum-kaum bayaran yang begitu masif terjadi dan sudah terbukti di Pilkada DKI Jakarta yang merusak NKRI kita. Harus selesaikan pertarungan di 2024 dengan kemenangan Ganjar yang harus kita perjuangkan sama-sama. Mungkin tulisan ini dinilai begitu penuh dengan harapan yang sulit untuk dicerna dan direalisasikan, namun percayalah bahwa manusia hidup dengan harapan. Tanpa harapan, sia-sialah kehidupan manusia. Harapan Ganjar Pranowo memenangkan Pilpres 2024 harus terjadi. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari show.com, ditulis oleh Manuel. Bagaimana menurut Anda?